Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Rosalina Anggraini, jurusan S1 non-reguler semester 5. Di sini saya akan membahas tentang asma. Penyakit asma sangat banyak kejadiannya beberapa akhir ini meningkat sejalan dengan perubahan pola hidup masyarakat modern. Baik polusi, baik di lingkungan maupun zat-zat yang ada di dalam makanan. Salah satunya penyakit yang alergi yang banyak terjadi di masyarakat adalah penyakit asma. Asma itu sendiri yaitu penyakit jalan nafas yang tidak dapat pulih yang terjadi karena spasme bronkus disebabkan oleh berbagai penyebab, misalnya alergen, infeksi, latihan. Spasme bronkus meliputi konstriksi otot polos, edema mukosa, dan mukus berlebihan dengan perlengketan di jalan napas pada tahap lanjut. Sedangkan etiologinya yaitu ada dua faktor, yaitu faktor intrinsik yang pertama, yang yaitu reaksi antigen atau antibodi, dan inhalasi alergen yaitu disebabkan oleh debu, serbuk-serbuk atau bulu-bulu binatang. Yang kedua yaitu faktor intrinsik, yaitu asma non imunologi atau asma non alergen yang disebabkan oleh infeksi, yaitu parainfluenza virus, pneumonia, mycoplasma, yang melalui kontak fisik, yaitu cuaca dingin, perubahan temperatur. Iritasinya yaitu mungkin dari zat kimia. Bisa juga melalui polusi udara, yaitu rokok dan parfum. Emosionalnya yaitu takut, cemas, dan tegang. Aktivitas yang berlebihan juga dapat menjadi faktor pencetusnya. Klasifikasinya ada 3, yaitu yang pertama asma intrinsik atopik, yaitu ditandai dengan faktor pencetus yang tidak jelas seperti common cold, latihan, atau emosi. Asma ini sering muncul setelah 40 tahun. Serangan asma ini makin lama makin sering, sehingga akan terjadi bentuk-bentuk gabungan dengan bronkitis kronis. Yang kedua yaitu asma intrinsik non alergi, yaitu merupakan bagian kecil dari penderita asma bronkial dewasa dengan penyebab alergi yang jelas. Asma ini jelas umumnya dimulai sejak awal kanak-kanak dengan anggota keluarga yang mempunyai riwayat penyakit atopi seperti high fever, eczema, dermatitis. Yang ketiga yaitu asma campuran atau kombinasi. Mayoritas penderita asma ini adalah jenis campuran. Faktor pencetusnya ada 3, yaitu yang pertama alergen. Adalah yang zat-zat tertentu bila dihisap atau dimakan dapat menimbulkan serangan asma. Misalnya debu rumah, spora jamur, serpihan kulit kucing, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu infeksi saluran napas. Infeksi saluran napas oleh virus influenza merupakan salah satu faktor pencetus yang sering menimbulkan asma. Yang ketiga yaitu stres psikologik. Faktor ini berperan mencetuskan serangan asma terutama pada orang yang agak labil kepribadiannya. Yang keempat yaitu kegiatan jasmani yang berat. Kegiatan jasmani yang berat misalnya berlari dan naik sepeda dapat menimbulkan serangan pada anak dengan asma. Juga terbawa dan menangis dapat juga dikatakan sebagai pencetus. Obat-obatan. Beberapa pasien asma sensitif atau alergi terhadap obat tertentu seperti penisilin, salisilat, beta blocker, kodein, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu polusi udara. Pasien asma sangat peka terhadap udara berdebu, asap pabrik atau kendaraan, asap rokok, asap yang mengandung hasil pembakaran sulfur dioksida dan oksida, fotokemikal, serta bau yang tajam. Dan masih banyak faktor yang lainnya. Patofisiologinya yaitu suatu serangan asma timbul karena serangan yang atopi terpapar dengan alergen yang ada di dalam lingkungan sehari-hari dan membentuk hemoglobin. Faktor atopi itu diturunkan. Alergen yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran nafas, kulit, dan lain-lain akan ditangkap oleh makrofag yang bekerja sebagai antigen presenting sel. Imunoglobulin E yang terbentuk akan diikat oleh mastosit yang ada dalam jaringan dan basofil yang ada dalam sirkulasi.
Bila proses ini terjadi pada seseorang, maka orang itu sudah disensitisasi atau baru menjadi rentan. Bila orang yang sudah rentan itu terpapar kedua kali atau lebih dengan alergen yang sama, alergen tersebut akan diikat oleh hemoglobin E yang sudah ada di dalam permukaan mastosid dan basofil. Ikatan ini akan menimbulkan influx Ca+ ke dalam sel dan perubahan di dalam sel yang menurunkan kadar KEM. Penurunan kadar KEM menimbulkan degranulasi sel. Degranulasi sel ini akan menyebabkan dilepaskannya mediator kimia yang meliputi histamin, slow releasing substance of analysis, eosinophilic somatostatic factor of analysis, dan lain sebagainya. Serangan asma mendadak secara klinis dapat dibagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium pertama ditandai dengan batuk berkala dan kering. Batu ini terjadi karena iritasi mukosa yang kental dan mengumpul. Pada stadium ini terjadi edema dan pembengkakan bronkus. Stadium kedua ditandai dengan batuk disertai mukus yang jernih dan berbusa. Klien merasa sesak napas, berusaha untuk bernapas dalam, ekspirasi memanjang diikuti bunyi mengik. Klien lebih suka duduk dengan tangan diletakkan pada pinggir tempat tidur. Penderita tampak pucat, gelisah, dan warna kulit sekitar mulut membiru. Sedangkan stadium ketiga ditandai hampir tidak terdengarnya suara nafas karena aliran udara kecil, tidak ada batuk, pernapasan menjadi dangkal dan tidak teratur. Irama pernapasan tinggi karena asfiksia. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala ada 2. Yang pertama yaitu stadium dini. Faktor dari stadium dini yaitu hipersekresi yang lebih menonjol. Batuk dengan dahak bisa dengan maupun tanpa pilek. Ronci basah halus pada serangan kedua atau ketiga. Sifatnya hilang timbul. Wheezing belum ada. Belum ada kelainan bentuk torak, ada peningkatan eosinofil darah dan hemoglobin E. BGA belum patologis. Faktor spasme bronkulus dan edema yang lebih dominan. Timbulnya sesak napas dengan atau tanpa sputum. Wheezing, ronci basah bila terdapat hipersekresi, penurunan tekanan parsial pada oksigen. Dan yang kedua yaitu stadium lanjut, atau stadium kronik. Bisa menimbulkan batuk, ronci, sesak napas berat, dan dada seolah-olah tertekan. Dahak, lengket, dan sulit untuk dikeluarkan. Suara napas melemah bahkan tak terdengar sama sekali. Toraks seperti barrel chest, tampak tarikan otot stemocleidomastoideus, cyanosis, BGA, PA oksigen kurang dari 80%. Ronsen paru terdapat peningkatan gambar bronkofaskular kanan dan kiri, hipokapnia dan alkoholis bahkan asidosis respiratorik. Pemeriksaan penunjangnya yaitu pemeriksaan spirometri, pemeriksaan sputum, dan tes kulit untuk menunjukkan adanya antibodi hemoglobin E, analisa gas darah, pemeriksaan radiologi. Penata laksanaannya yaitu yang pertama tujuan pengobatan asma, yang kedua terapi awal, dan yang terakhir antibodi hanya diberikan jika serangan asma dicetuskan atau disertai oleh rangsangan infeksi saluran pernapasan yang ditandai dengan suhu yang meninggi. Komplikasi dari asma ini sendiri yaitu pneumotorak, pneumadiastinum dan emfisema subkutis, atelektasis, aspergillosis, bronchopulmoner alergik, gagal nafas, bronkitis, dan fraktur iga. Asuhan keperawatannya yaitu pengkajian primer yaitu airway, breathing, circulation. Kajian sekunder yaitu riwayat penyakit sekarang. Lama menderita asma, hal yang menimbulkan serangan obat yang pakai tiap hari dan saat serangan. Dan riwayat sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan bekerja, jenis pekerjaan, jenis makanan yang berhubungan dengan alergen, hewan peliharaan yang dimiliki, dan tingkat stresor.
Diagnosa keperawatannya yaitu yang pertama, bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan bronkospasme, peningkatan produksi sekret atau sekret kental. Yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan suplai oksigen. Yang ketiga, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan tidak adekuatnya imunitas. Yang keempat yaitu kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Cukup sekian penjelasan materi saya yang berhubungan dengan penyakit asma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.